Film dimulai dengan seorang gadis bernama Meg. Saat ini dia sedang melakukan beberapa eksperimen bersama dengan ayahnya, Alex. Kebetulan, orang tua Meg bekerja sebagai peneliti di NASA. Jadi, Meg sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau fisika dan kimia. Hari itu orang tuanya memberitahu Meg kalau mereka ingin mengadopsi seorang adik untuk Meg dan berjanji kalau kasih sayang mereka tidak akan pernah berubah. 4 tahun telah berlalu, Meg menjadi sangat dekat dengan adiknya Charles. Tapi sayangnya ayah mereka, Alex, menghilang secara misterius 4 tahun yang lalu. Dan hal ini diberitakan melalui radio. Setelah ayah mereka menghilang, kehidupan Meg dan Charles juga berubah. Di sekolah, dia menjadi korban bullying Veronica dan teman-temannya. Sedangkan Charles dianggap anak yang aneh oleh para guru. Seperti saat ini, Charles marah saat mendengar para guru berbicara buruk tentang ayahnya dan Meg. Shame on you for talking like that. Dia berteriak dan berkata kalau kakaknya Meg memiliki potensi yang sangat besar dibandingkan orang-orang lain. Veronica yang mendengar itu mulai mengejek Meg dan berkata kalau sifat gila telah mendarah daging dalam keluarganya. Meg yang marah melemparkan bola padanya hingga pingsan. Setelah kejadian itu, kepala sekolah memarahinya dan berkata, Meg tidak bisa menjadikan ayahnya yang hilang sebagai alasan untuk semua tindakan buruk yang dia lakukan. Tibanya di rumah, ibunya Kate menyuruh Meg untuk meminta maaf kepada Veronica. Di tengah pembicaraan, mereka mendengar pintu terbuka dan melihat Charles membawa masuk seorang wanita yang aneh. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyonya Watsit. Ketika Kate meminta Nyonya Watsit untuk pergi, dia memberitahu mereka sebuah info kalau Tesseract itu nyata. Kate shock karena Tesseract merupakan hasil penelitian yang dilakukan Alex untuk membuktikan kalau perjalanan antar planet bisa dilakukan dengan cepat. The Tesseract. That's what I said. Esokan paginya, ketika Meg dan Charles sedang jalan-jalan pagi bersama, mereka bertemu dengan teman sekelasnya Meg, yaitu Calvin. Dia memuji tindakan Meg saat memberikan pelajaran pada Veronica di sekolah kemarin. Setelah itu, Charles membawa mereka ke sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Charles memperkenalkan mereka kepada wanita aneh lainnya yang bernama Nyonya Wu. Dia suka berbicara dalam bahasa kutipan dari penulis terkenal. Dia menggunakan kacamata aneh saat melihat Calvin dan mulai berbicara, hidup tanpa cinta bagaikan pohon tanpa bunga dan buah. Setelah itu, tertidur. We'll see her again very soon. Kembali ke rumah, Calvin bergabung dengan keluarga Meg untuk makan siang. Mereka bercerita tentang masa lalu Kate dan Alex. Kate kembali mengenang masa lalunya dengan Alex. Dulu, Alex sangat tertarik dengan penelitian perjalanan antar ruang angkasa dan dia yakin itu bisa dilakukan hanya dengan frekuensi pikiran. Tapi sayangnya, semua orang menertawakan penelitian Alex. Dan Alex bertekad ingin membuktikan kepada orang-orang kalau perkataannya itu benar. Setelah selesai makan, Meg mengantarkan Calvin untuk pulang. Tapi mereka bertemu dengan Nyonya Watsit dan Wu di halaman rumahnya. Charles sangat senang melihat kedatangan mereka. Di tengah kebingungan, suara lain kembali muncul dari wanita raksasa. Namanya Witch. Meg penasaran siapa mereka semua. Nyonya Witch memberitahu Meg kalau mereka adalah bagian dari alam semesta. Mereka adalah kesatria yang melayani kebaikan dan cahaya di alam semesta yang berasal dari planet lain. Mereka mendapatkan sinyal yang mengarah ke rumah Meg. Mereka mengira kalau ayah Meg mendapat masalah saat melakukan tesseracting ke planet lain. Itulah sebabnya mereka datang untuk memberikan bantuan. Dan semua itu perlu kerjasama dari Meg, Charles, dan Calvin. Meg rela melakukan apapun demi menemukan ayahnya pun setuju. Setelah itu mereka mulai perjalanan melintasi ruang dan waktu menggunakan Tesser. Meg pingsan saat melakukan Tesser. Dan saat dia terbangun, mereka sudah berada di planet yang indah bernama Uriel. Nyonya Watsit memberitahu kalau mungkin ayahnya melakukan Tesser ke sini.
Mereka mulai melakukan pencarian keberadaan Alex dan bertemu dengan bunga gosip yang mengetahui semua informasi yang ada di pulau. Watsit meminta Meg untuk menunjukkan foto ayahnya pada bunga itu. Nyonya Watsit yang mengerti bahasa mereka memberitahu kalau ayah mereka memang mendatangi pulau ini, dan para bunga pun menunjukkan kemana arah Alex pergi. Nyonya Watsit kemudian berubah bentuk menjadi daun yang bisa terbang dan membawa mereka bersamanya untuk mengejar bunga. Mereka juga mencoba untuk melayang di atas punggung Nyonya Watsit. Sayangnya, momen itu dihancurkan saat mereka melihat kegelapan di atas langit. Calvin kehilangan keseimbangan dan jatuh ke bawah. Setelah memastikan Meg dan Charles aman, Nyonya Watsit segera terbang ke bawah untuk menyelamatkan Calvin, tapi sayangnya terlambat. Untungnya, Nyonya Witch sudah meminta bantuan dari bunga gosip yang tersisa untuk membantu Calvin mendarat dengan selamat. Meg bertanya, apa benda hitam yang ada di langit tadi? Nyonya Witch memberitahu kalau itu adalah Camazotz, rumah bagi energi jahat yang disebut dengan It. Nyonya Witch memberitahu kalau mereka harus fokus menemukan Alex dan menghindari apabila bertemu dengan It. Nyonya Watsit memberitahu kalau It menghalangi mereka untuk menemukan Alex. Dia menyarankan untuk pergi menemui paramal yang untuk mempersempit ruang lingkup pencarian mereka. Jadi mereka kembali melakukan Tessar. Akhirnya, mereka sampai di Orion, rumah dari peramal bernama Happy Medium. Meg menunjukkan foto Alex pada peramal itu. Pria itu menyuruh semua orang untuk menyeimbangkan diri di atas batu dan meminta semuanya membayangkan Alex sambil bermeditasi agar dia bisa melihat Alex dalam penglihatan orang-orang itu. Tapi sayangnya, Meg mengacaukan suasana karena dia tidak mengerti dengan apa yang mereka lakukan saat ini. Watsit kemudian meminta Nyonya Witch untuk memberitahu Meg apa yang sebenarnya terjadi. Witch kemudian memperlihatkan sebuah visi kepada mereka semua, di mana It begitu kuat, dia bisa menyebarkan kegelapan ke seluruh alam semesta dengan begitu cepat. Salah satunya bumi. It menyerang tepat di dalam diri kita, di mana harapan dan impian berada. Seperti perasaan cemburu karena kenaikan jabatan, insecure dengan diri sendiri, ataupun tuntutan untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus. Itulah salah satu contoh yang dilakukan It. Saat ketakutan berubah menjadi amarah, dan amarah berujung menjadi kekerasan. Mereka membutuhkan kesatria untuk melawan semua itu. Nyonya Witch meminta Meg untuk menjadi pejuang, karena dia yakin Meg bisa melawan itu semua. Meg akhirnya memahami apa yang harus dia lakukan. Dia mendatangi Happy dan memulai pencarian ayahnya. Melalui mediasi mereka menemukan kalau Alex telah menjelajahi bumi, tapi sayangnya dia pergi ke Camazotz dan ditangkap It. Setelah mengetahui ini, ketiga wanita itu menyarankan untuk kembali ke bumi. Mereka hanya bisa melakukan perjalanan ke daerah yang bercahaya dan tidak bisa melakukan teres menuju Camazotz, daerah di mana kegelapan berada. Mereka harus kembali dan memberitahu Cat apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian baru bisa membuat langkah selanjutnya. Karena ini bukan lagi misi pencarian, melainkan misi penyelamatan. Saat melakukan Tessar, mereka malah terdampar ke daerah Camazotz. Itu semua terjadi karena tekad Meg yang sangat kuat ingin menyelamatkan ayahnya. Para kesatria memberitahu Meg kalau kekuatan mereka melemah dan tidak bisa melakukan Tessar di sini. Jadi, Meg, Charles, dan Calvin harus melanjutkan perjalanan tanpa mereka. Sebelum pergi, mereka memberikan beberapa hadiah. Miss Wu memberikan Meg kacamata yang melihat hal-hal yang tak terlihat. Miss Watsit memberikan berkah atas kesalahan Meg. Dan Miss Witch memberikan perintah sebagai hadiah. Dia memerintahkan mereka supaya tidak terpisah apapun yang terjadi. Setelah mereka menghilang, tempat itu berubah menjadi hutan dan Charles terpisah dari mereka.
Mereka berusaha mencari Charles, tapi tiba-tiba terdengar suara wanita yang menyuruh mereka untuk berlari melewati tembok agar aman. Setelah itu badai muncul. Mereka segera berlari menuju tembok untuk menyelamatkan diri. Meg menyadari kalau waktu mereka tidak cukup. Jadi dia meminta Calvin untuk percaya padanya dan memasuki sebuah pohon yang mati. Angin topan kemudian menerbangkan pohon itu hingga tembok dan mereka pun selamat. Mereka bertemu dengan Charles kembali di balik tembok. Bergerak maju, mereka memasuki sebuah komplek perumahan di mana setiap rumah terlihat sama. Semua anak-anak yang ada di sana juga memainkan permainan yang sama. Dan ibu mereka memanggilnya untuk makan siang di waktu yang sama juga. Dan hanya ada satu wanita yang tertinggal dan mengajak mereka untuk sarapan bersama. Tapi itu ditolak Meg. Are you lost, children? Melanjutkan perjalanan, mereka tiba-tiba sudah sampai di pantai saja. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria bernama Red. Dia mengaku mengenali ayah mereka dan baru saja bertemu. Dia kemudian menawarkan sandwich kepada mereka dan berjanji akan mempertemukannya dengan Alex. Calvin dan Charles yang lapar segera memakannya. Charles mengatakan rasanya seperti pasir. Semua orang heran mendengarnya. Tapi Red mengatakan Charles adalah anak yang pintar dan telah lulus ujian yang mereka berikan. Dia kemudian menghipnotis Charles dan membawanya pergi. Sebelum itu dia memperlihatkan mata merahnya kepada Meg. Ternyata Red adalah bonekanya It. Meg segera mengejar mereka untuk menyelamatkan Charles. Tapi tiba-tiba mereka berpindah lokasi lagi. Charles berhasil dirasuki It. Jadi saat Meg mencoba membawanya kembali, dia mulai mengatakan hal-hal yang sangat jahat dan menyakiti perasaan Meg dan Calvin. Meg bertanya di mana ayahnya, tapi Charles mengatakan kalau dia telah menghilang selamanya. Meg yang mendengar itu mendapatkan pencerahan dan segera menggunakan kacamata pemberian Miss Wu. Dia melihat hal-hal yang tak terlihat dan mulai menaikinya. Setibanya di atas, dia menemukan ayahnya. Mereka menjadi emosional dan berpelukan untuk melepaskan rasa rindu. Itu dia membawa Alex untuk bertemu dengan Charles. Charles yang masih dirasuki It berperilaku buruk dan mulai berbicara hal-hal yang kasar. Dia mengatakan kalau Alex adalah ayah yang egois. Dia lebih mementingkan eksperimennya untuk menjelajahi dunia daripada keluarganya. Setelah itu dia menyeret mereka untuk menemui It. Selama perjalanan kondisi Meg semakin melemah. It mencoba mempengaruhi kesadaran Meg. Alex yang melihat itu mencoba membuat Esther untuk membawa Calvin dan Meg pergi dari sana. Meg yang sadar tidak mau meninggalkan Charles sendirian dan mencoba untuk melawan. Berhasil bertahan dan memasuki inti Kamazotz bersama dengan Charles. Meg melihat It seperti neuron. Charles dan It menghasut Meg untuk menyerah dan bergabung dengan kegelapan. Tapi Meg menolak. It kemudian menunjukkan versi terbaik Meg yang selalu diimpikannya dan kembali mencoba memanipulasi Meg, tapi tidak mempan. Meg berkata dia menyadari kekurangannya dan bisa menerima itu semua. Dia juga berkata walaupun banyak kekurangan, tapi adiknya Charles selalu menerima kekurangannya. Charles kemudian mulai terpengaruh dengan perkataan Meg. It yang marah mulai menyerang Meg. You better watch yourself or we'll do you what you deserve. Charles akhirnya terlepas dari pengaruh It saat melihat Meg terluka. Karena perasaan kasih sayang yang tulus antara adik dan kakak menyebabkan It kalah dan lenyap. Para nyonya akhirnya bisa muncul setelah kegelapan menghilang. Mereka sangat bangga dengan perbuatan Meg dan mengucapkan selamat karena Meg telah menjadi salah satu kesatria cahaya di bumi. Meg akhirnya bisa menciptakan Tessar sendiri dan berhasil membawa mereka semua kembali ke bumi dengan selamat. Ayahnya meminta maaf atas perbuatannya pada Meg, dan dia memaafkannya.
Cat sangat senang melihat Alex dan mereka kembali menjadi keluarga yang bahagia. Sedangkan Calvin menjadi teman baik Meg dan kembali ke rumah untuk menyelesaikan masalahnya dengan ayahnya. Dan film pun tamat. Hey.